Halo pemirsa, selamat pagi. Kasus penggelapan motor terungkap, cinta terlarang dua kakak adik. Pelaku jual motor temannya untuk biaya kabur ke Bekasi, menikahi adiknya yang hamil akibat hubungan sedarah. Saya Trikita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingati musuh okupasi 65%. Pemirsa, tembakan mewarnai penangkapan pencuri sepeda motor saat beraksi di Kalideres, Jakarta Barat. Pencuri motor Gang Pantura asal Kerawang ini kerap beraksi di Jakarta dan sekitarnya. Pencurian sepeda motor di ibu kota kian marak. Pelaku menyasar pemukiman warga. Saat patroli di kawasan Jakarta Barat, polisi mendapati 3 pelaku mencuri motor tengah beraksi di Jalan Kamar Raya Kalideres. Tembakan mewarnai penangkapan pelaku karena melawan. Terkejut dan melakukan perlawanan dengan menabrakkan sepeda motor yang mereka bawa kepada anggota kami, sehingga anggota kami terjatuh, sehingga anggota kami melakukan tindakan tegas terukur. 3 pencuri motor ini merupakan Gang Pantura asal Karawang yang kerap beraksi di Jabodetabek sejak 16 tahun lalu. Lalu melakukan aksinya dari Karawang ke Jakarta. Sebelum melakukan aksinya mereka meminum minuman keras jenis alkohol. Setiap malam mereka beraksi mencuri 2 kendaraan bermotor jenis Matic. Kenapa jenis Matic? Karena menurut keterangan kelompok ini lebih mudah menjualnya di pasar gelap. Para pelaku yang ditahan di Polres Kalideres terancam 7 tahun penjara. Polisi masih memburu pelaku lain yang kabur. Warga diimbau memasang kunci tambahan pada motor agar terhindar dari aksi pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di warung miliknya di Jombang, Jawa Timur. Diduga korban dibunuh perampok karena perhiasannya raib. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita di dalam warung nasi miliknya di Desa Wulu, Jombang, Jawa Timur. Awalnya seorang tukang beca datang ke warung untuk membeli nasi. Namun mengejutkan, korban sudah tergeletak tak bernyawa serta bersimbah darah di bagian kepala. Diduga kuat korban tewas dirampok karena perhiasan yang dikenakan korban seluruhnya hilang. Kami lidik dulu belum bisa menyimpulkan, hanya saja ditemukan ada bekas penganiayaan di bagian kepala bagian belakang. Terus selanjutnya Jasad korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Polisi memburu pelaku pembunuhan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus yang ditumpangi 3 orang satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat menabrak mobil box dari arah berlawanan. 3 orang luka parah, 1 diantaranya kritis. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk. Minibus ini rusak berat setelah menabrak mobil box di Jalan Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus hancur. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai 3 orang satu keluarga melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba oleng tak terkendali. Minibus lalu menabrak mobil box dari arah berlawanan. Dari keterangan saksi diduga pengemudi mengantuk akibat begadang semalaman sebelum menyetir. dia datang dari sana, ada motor di sampingnya. Emang dia udah kencang katanya posisinya. Dia kira mobil itu yang jauh mau belok ke mana gitu kan. Nggak taunya memang dia ngantuk nabrak mobil saya. Berarti adu banteng nih Bang? Iya, adu gini, terus saya pelengosin dikit. Saya kan takut saya kena. 1 korban kritis dan lainnya luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani Polres Metro Bekasi Kota.
Warga diingatkan untuk tidak memaksa berkendara jika mengantuk. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria tewas mendadak di rumahnya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hasil rapi tesnya reaktif, jenazah korban dievakuasi petugas sesuai protokol pasien COVID-19. Petugas memakai alat pelindung diri saat mengevakuasi Janu Rianto yang tewas mendadak di rumahnya Jalan Gongseng, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas oleh anaknya. Evakuasi dilakukan tim pemulasaran jenazah COVID-19 Posko Monas karena hasil rapid test pria 60 tahun ini reaktif COVID-19. Tim medis juga melakukan swab terhadap keluarga yang bersentuhan langsung dengan Janu Rianto. Kita lakukan swab, ada yang kontrakan yang ada di samping kiri, kanan, sama depannya. Kemudian ada yang nemani almarhum, ada 1 orang. Ya. Jenazah dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga Bintaro, Tangerang, Banten ditemukan tewas di kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pensiunan pegawai negeri sipil ini tergeletak di samping kasur. CCTV hotel diperiksa untuk mengungkap penyebab kematiannya. Polisi melakukan olah TKP di kamar hotel Kota Makassar, lokasi tewasnya seorang pensiunan ASN. Korban bernama Beni, domisili Duta Bintaro, Kota Tangerang, Banten. Tewasnya korban diketahui setelah petugas hotel mengecek kamar untuk memberitahu waktu menginap korban sudah habis. Namun mengejutkan karena saat pintu kamar dibuka, korban didapati tergeletak tak bernyawa di samping ranjang. Belum korban ditemukan tewas, korban check-in sendiri atau berdua, Bang? Nah, ini yang sementara kami selidiki. Melakukan permintaan keterangan terhadap beberapa orang saksi-saksi yang berada di sekitar TKP, termasuk juga memeriksa rekaman CCTV yang kemungkinan besar. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk divisum. Polisi akan memeriksa rekaman CCTV hotel untuk menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Pemirsa, tertidur di atap rumah warga, seorang pencuri di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap warga. Pelaku mengambil uang dan 10 handphone dari sebuah konter. Sempat berusaha kabur, namun warga telah mengepung. Dari video amatir ini, Arif Hermawan terbangun dari tidur di atap rumah setelah dibangunkan warga Sumber Mulyo, Banyuwangi. Mengetahui banyak warga di bawah, residivis ini justru berupaya kabur. Namun warga yang mengetahui Arif merupakan pencuri mengejar dan menangkap. Arif kedapatan membawa handphone hasil curian. Alhamdulillah. Apa sih? Keberadaan Arif diketahui pemilik konter setelah melihat handphonenya hilang dari etalase. Pemilik konter melihat tangga yang diduga digunakan Arif untuk bersembunyi. Arif diserahkan ke kantor polisi oleh warga dan mengaku mencuri handphone serta uang. Arif mengaku tertidur di atap setelah sebelumnya akan berusaha kabur lewat atap rumah yang berdampingan dengan konter handphone. Rupanya si tersangka yang di belakang ini ketahuan oleh massa sementara di atas atap, lalu diamankan dan diberitahu kepolisian bersama masyarakat mengamankan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan telah dua kali melakukan tindak pidana. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti uang dan handphone curian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada aksi jambret jalanan. Seorang mama pengendara motor di Mojokerto, Jawa Timur menjadi korban jambret. Hanya dalam 1 detik pelaku merampas kalung emas korban. Dalam waktu 1 detik, pelaku jambret menggasak kalung emas yang dipakai mama di Jalan Raya Purworejo, Mojokerto, Jawa Timur.
Korban naik sepeda motor memboncengi anaknya, dipepet oleh pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku langsung menarik kalung di leher korban dan kabur. Beruntung korban dan anaknya tidak terjatuh. Disamber oleh jambret dari belakang. Pelakunya satu orang. Kalau ijazah sekolah itu di daerah sini terjadi sering nggak Pak? Kalau di daerah sini sering terjadi. Akibat penjambretan, korban alami kerugian hingga 6 juta rupiah. Sebelumnya di lokasi yang sama, seorang emak-emak menjadi korban jambret hingga tewas karena terjatuh dari sepeda motor. Warga berharap polisi segera membekuk pelaku. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, asik bermain HP di pinggir jalan, dua kakak beradik di Tanjung Priuk, Jakarta Utara jadi korban jambret. Pelaku mendekati dan berpura-pura menanyakan jam kepada korban. Dua pelaku jambret berboncengan sepeda motor mengincar dua bocah kakak beradik yang asik main HP di pinggir jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Melihat situasi sepi, satu pelaku turun dari motornya sementara rekannya berjaga di atas motor. Modus pelaku mendekati korban sambil menanyakan jam. Saat korban lengah, pelaku langsung menggasak dua HP dari tangan korban lalu kabur. Pelaku sempat bicara, tanya jam berapa? Ya, siapa ditanya? Tanya gimana? Ditanya jam berapa? Ya, larinya kan ke sana nih. Jadi sempat dikejar sama anak saya kan sambil teriak. Ya mungkin orang berpikir anak teriak itu ya canda kali. Aksi jambret di lokasi dengan modus yang sama ternyata sudah terjadi lebih dari satu kali. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan wisatawan terombang-ambing di laut setelah kapal wisata yang ditumpangi terbalik di Kampar Riau. Seorang wisatawan tewas. Kecelakaan terekam video amatir warga. Dari Dinas Pariwisata Kampar. Puluhan wisatawan terombang-ambing di laut setelah kapal Banawan Nusantara 58 yang ditumpangi terbalik di Danau PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar Riau. Warga tidak mengenakan life jacket sebagai pengaman, berusaha memegang potongan badan kapal agar tidak tenggelam. Kapal Dinas Pariwisata ini mengangkut 40 wisatawan berkeliling di kawasan danau. Namun, saat akan kembali ke dermaga, kapal tiba-tiba hilang keseimbangan dan tenggelam. Tragis, satu penumpang bernama Alman Al-Fajri tewas terjebak dalam kapal. Di Pulau Gadang, kapal pada saat akan berbelok ke kanan, itu ternyata oleng sehingga mengakibatkan terbaliknya kapal Banawan Nusantara 58. Bangkai kapal disita polisi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Polisi juga akan memeriksa nahkoda dan panitia penyelenggara acara. Warga juga diimbau untuk menggunakan pengaman saat menaiki kapal sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Dari Kampar Riau, Indra Yusrizal melaporkan. 500 anak di bawah umur di Pontianak terlibat prostitusi online. Sebagian korban berdalih terlibat prostitusi karena butuh handphone untuk belajar online. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.